Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu-ibu guru, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kelas 11 dalam ujian komprehensif LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada hari ini Senin 23 Oktober 2023 akan dimulai. Ibu-ibu guru semua, untuk sistem ujian komprehensif pada pagi hari ini yang kita mulai dari pukul 8 pagi akan mengetengahkan 4 teman dari ibu-ibu untuk melakukan ujian komprehensif. Untuk itu dipersilakan kepada ibu-ibu untuk bersiap yang akan uji komprehensif dan sebelum dimulai kita akan melangkah pada sistem presensi terlebih dahulu dengan foto bersama. Dipersilakan kepada ibu-ibu semua untuk bersiap. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Hitungan ketiga, ibu-ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk di layar feeder LMS. Ibu-ibu. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, saya ulang fotonya. 1, 2, 3. Untuk frekuensi nama, saya ulangi. Untuk foto selanjutnya adalah presensi per nama. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ibu-ibu semua untuk sesi foto bersama pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, ibu-ibu kita akan mulai untuk ujian komprehensif untuk grup 2, sesi 2 pada tanggal 23 Oktober 2023. Kesempatan yang pertama dipersilakan kepada Ibu Diana Liku. Kepada Ibu, apakah sudah siap? Oke, baik. Baik, Ibu-ibu guru kelas 11 PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kegiatan uji komprehensif sesi 2, grup 2 dimulai. Ibu Lidiana Liku SPDH dipersilakan. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, perkenalkan nama saya Lidiana Liku dari mahasiswa Universitas Sugriwa Denpasar kelas 11. Dengan ini mempersatukan materi Atman sebagai sumber hidup. Tapi untuk melangkah ke materi, saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk menyanyikan Indonesia Raya. Saya mohon kepada anakku, kita menyanyi bersama ya. Menyanyi bersama. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga padanya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku cinta, Indonesia Indonesia Raya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep Atman sebagai sumber hidup dalam ajaran agama Hindu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat Atman sebagai ajaran Hindu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis fungsi Atman dalam kehidupan manusia dalam siklus reinkarnasi. Jadi sebelumnya Om Swastiastu, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, alangkah bagusnya saya akan atau kita minta pertolongan pada yang tidak sangat yang dewasa agar kita dilancarkan dalam proses pembelajaran di pertemuan hari ini. Untuk itu saya mengajak anak-anak sekalian kita berdoa dengan mantra Gayatri. Saya minta bantuan dari ketua kelas ya. Ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Saya kan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Dewa Ayu. Hadir Bu. Mustika Ratu. Mustika Ratu ada? Hadir Bu. Wiwi ada? Hadir Bu. Ike. Hadir Bu. Ibu Komang. Hadir Bu. Komang istri. Hadir Bu. Sulis ada? Sulis? Ada Bu. Jadi hadir semua ya? Atau masih ada yang belum Ibu panggil namanya? Saya belum Bu. Oh, ada Dewa Ayu Komang ya? Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya? Ya. Ya, Bu. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada nggak yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Jadi pembelajaran kita minggu lalu yaitu membahas tentang Pancasrada ya. Yaitu masih ada yang ingat bagian daripada Pancasrada? Ada Bu. Coba. Dewa Ayu. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua? Ada lagi yang tahu nggak? Saya Bu. Iya, Wiwi. Percaya dengan adanya Atman Bu. Oke, percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga? Komang Sri? Percaya dengan adanya Purnabawa Bu. Oke, Punarbawa atau kelahiran kembali ya. Yeah. Kemudian ada lagi? Percaya adanya karma pala Bu. Ya, percaya adanya karma pala. Kemudian yang terakhir, apa Nana? percaya dengan adanya moksa. Percaya adanya moksa yaitu bersatunya Atman dengan Tuhan. Jadi sebelum kita lanjut,
Kita masuk di yel-yel dulu ya, di yel-yel SMP 2 Misawa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi. Bu. Siapa kita? SMP 2 sama bisa. Semangat kurang. Siapa kita anak-anak? SMP 2 sama bisa. Masih kurang semangat. Siapa kita anak-anak? SMP sama-sama bisa. SMP 2 Misawa di Bisa. Nah. Jadi sekarang kita masuk di materi. Mungkin masih ada yang sudah ada yang tahu apa itu Atman. Percikan kecil dari Sang Yang Widiwasa. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita membahas tentang pengertian daripada Atman ya. Jadi secara etimologi itu Atman berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kataan yang artinya bernapas. Jika dilihat secara etimologi, Atman berarti napas dari yang hidup. Jadi Atman adalah percikan terkecil dari Brahman atau Sang Yang Widiwasa yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman seperti apa anak-anak? Matahari, Bu. Ya, matahari itu bersinar kepada seluruh makhluk hidup yang ada di Dunia. dunia. Itu pengertian daripada Atman. Ada yang ditanyakan tentang pengertian Atman anak-anak? Jelas, Bu. Oke, jelas. Jadi sekarang kita melangkah di sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Mungkin saudara yang tahu sifat Atman. Tidak terbakar oleh api, Bu. Oke. Jadi sifat-sifat Atman di dalam Bhagavad Gita itu yang pertama adalah apa Dewa Ayu? Tidak terlukai oleh senjata apapun. Ya, dia yaitu tidak terlukai oleh senjata apapun. Kemudian yang kedua, adaya. Apa itu adaya? Tidak terbakar oleh api. Ya, tidak terbakar oleh api. Kemudian sifat yang ketiga, Akledia. apa itu akledia anak-anak? Tidak terkeringkan oleh angin. Oke, tidak terkeringkan oleh angin. Kemudian yang keempat, asesia. Apa itu asesia? Tidak terbakar air. Tidak terbasahkan oleh Air. Kemudian berikutnya nitya. Nitya itu kekal abadi. Kemudian sifat berikutnya sarwagata. Sarwagata itu apa anak-anak? Ada di mana-mana, Bu. Nah, ada di mana-mana. Kemudian berikutnya apa anak-anak? Anu. Iya. Kemudian berikutnya Acala. acala. Apa itu acala? Tidak bergerak. Gerak. Bergerak. Kemudian satana. Satana itu artinya apa? Selalu sama. Selalu sama. Kemudian yang berikutnya awiyakta. Tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan. Kemudian asintya. Asintya artinya apa? Tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Kemudian awikara. Tidak berubah. Awikara artinya tidak berubah. Jadi itulah sifat Atman di dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Ya. Jadi mungkin ada yang ditanyakan masalah sifat-sifat. Sifat-sifat di dalam Bhagavad Gita. Sudah mengerti semua atau bagaimana, Nana? Sudah, Bu.
Oke, Sudah, Bu. oke. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut di fungsi Atman. Atman memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi Atman yang pertama apa itu anak-anak? Wayan Wiwi. Atman sebagai sumber hidup. Fungsi yang pertama yaitu Atman sebagai sumber hidup cita. Sumber hidup cita di sini artinya alam pikiran. Ya, alam pikiran. Kemudian fungsi yang kedua anak-anak. Bertanggung jawab atas baik buruknya segala karma wasana dari makhluk hidup. Fungsi Atman yang kedua yaitu Atman bertanggung jawab atas baik buruknya segala karma wasana dari makhluk hidup yang dijiwainya. Kemudian fungsi yang berikutnya anak-anak. Bu Agung Mira. Stula sarira. Sebagai sumber hidup stula sarira. Ya, sebagai sumber hidup stula sarira. Ya. Ada yang ditanyakan masalah fungsi Atman anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, jelas. Jadi karena tidak ada yang mau bertanya, saya akan membagi 3 kelompok. Ya, saya akan membagi 3 kelompok. Bu, saya kelompoknya sama Sanah ya, Bu. Ini saya sudah bagi ya, anak-anak. Kau Tidak boleh pilih ya, Bu. boleh pilih ya, saya sudah pilih ya. Nah, Untuk baiklah, kelompok Bu. pertama, Ike, Mustika Ratu, Dewa Ayu Komang. Kemudian kelompok kedua, Dewa Ayu, Anak Agung Istri, kemudian Sana. Kemudian kelompok ketiga, ada Suliastawati, Wayan Wiwi, dan Komang Sri. Jadi silakan masing-masing kata kelompok ambil LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ike, Baik, Bu. Komang, kemudian Dewa Ayu. Diambil ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Jadi silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar di kertas ya. Ditulis nama kelompoknya ya. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah? Sebentar, Bu. Ya, Belum, Bu. kerjasama ya sama teman kelompoknya ya. Jangan hanya satu orang. Kelompok kami sudah, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah juga, Bu. Ya, sudah semuanya dikumpul ya. Baiklah. Semua sudah menjawab pertanyaan secara berkelompok. Saya akan mempersilakan untuk mempresentasikan yang pertama maju ke depan adalah kelompok 2.
Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, Atman adalah merupakan sumber hidup atau alam pikiran. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Baik. Kelompok 1, ada yang mau ditanya? Atau kelompok 3? Bagaimana, ada tanggapan ke kelompok 2, yang kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok 3 pas, Bu. Pas. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dilanjut dengan kelompok berikutnya. Oke, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu ya. Oke. Jadi demikianlah persentase dari ketiga kelompok. Mau dilihat nilainya ya? Weh, Oke, inilah nilai dari Nilainya besar. masing-masing kelompok. Kelompok 1 85, kelompok 2 90, dan kelompok 5 kelompok 3 85. Oke, kita aplaus semua ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Maaf tidak ada bintangnya ya. Ya, Bu. Kita belikan bintang di Indomaret. Jadi demikianlah materi atau persentase dari kelompok 1 sampai ke 3. Sekarang kita masuk di penyimpulan. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa nggak menyimpulkan dari materi kita hari ini? Ada ya? Saya, Bu. Oke, Dewa Ayu. Atman itu merupakan percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa yang merupakan sumber dari segala makhluk hidup. Jika tidak ada Atman, kita tidak bisa hidup, Bu. Oke, benar sekali bahwa tanpa Atman itu kita tidak bisa hidup. Bukan cuma manusia saja, binatang juga, tumbuh-tumbuhan juga kan ada semua Atmannya. Kemudian sifat Atman ada 12 tadi, sudah dijelaskan, sudah dicatat semua, tinggal mau dipelajari, dan Atman itu ada 3. Jadi masih ada yang mau bertanya? Atau sudah dipaham semua? Sudah jelas, Bu. Ya. Jadi kita revisi dulu ya. Jadi untuk materi Atman, apakah kalian senang mempelajari Atman ini? Senang, Bu. Senang ya. Oke, jadi bagaimana jika bertemu dengan Ibu hari ini? Apakah senang juga bertemu dengan Ibu atau bagaimana? Atau tidak Senang, senang? Bu. Senang, Bu. Senang ya. Oke, terima kasih. Senang, Jadi untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan Paramasanti ya. Om Santi Santi Santi, Santi, Om Santi. Santi, Santi, Om. Baik, demikian ujian komprehensif atas nama Ibu Lidiana Liku. Kepada Ibu Lidiana Liku mohon di close untuk PPT atau PowerPoint-nya.